Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 29 November 2024, bersama saya Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Hari baru adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjalani pesiarahan hidup kita hari ini. Marilah kita syukuri karunia itu dengan tidak lupa mendasarkan diri pada sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pengalaman hidup, kita diberi karunia oleh Tuhan untuk mampu membaca ataupun mengenali berbagai macam tanda. Kemampuan membaca tanda-tanda itu membuat kita semakin memahami situasi ataupun peristiwa yang sedang terjadi, serta bagaimana kita harus bersikap. Misalnya ketika perut terasa melilit dan terdengar bunyi keroncongan, itu tandanya kita lapar. Kita tahu kalau kita harus segera makan. Atau ketika dedaunan pohon tertentu meranggas, itu tandanya musim kemarau telah datang. Sehingga kita harus siap melalui musim yang cenderung panas di siang hari. Begitu pula kalau ada dari kita mendadak mudah marah, sementara biasanya tidak. Bisa jadi itu tandanya kurang berdoa, sehingga perlu segera datang pada Tuhan. Intinya, tanda-tanda itu membuat kita mengerti bagaimana kita harus bereaksi ataupun menghadapinya. Sama halnya dengan iman kita pada Tuhan. Berbagai pengalaman telah kita lalui dan telah memberikan makna bagi kehidupan kita. Bahkan penderitaan yang kita alami dapat membantu kita untuk semakin memahami kehidupan, memahami bagaimana Allah berkarya dalam hidup. Lantas bagaimana dengan pengalaman penderitaan yang membuat kita kurang siap untuk menerimanya? Untuk semua itu, Tuhan mengajarkan pada kita supaya selalu berjaga-jaga. Sebagaimana seorang atlet yang tiap hari berlatih keras demi sebuah pertandingan, kita pun hendaknya terus berlatih untuk mendekatkan diri pada sabda Tuhan dan memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Semakin kita akrab dengan sabda Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakannya, semakin besar pula iman kita untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dalam hidup kita. Menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita, membuat kita semakin dekat pada sumber keselamatan kita, yakni Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur Engkau selalu memberi kami kemampuan untuk menemukan makna dalam perjalanan hidup kami. Semoga kasih karunia dan tuntunan Roh-Mu semakin memampukan kami untuk mendekatkan diri pada sabda dan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan pergumulan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.